Halo semuanya, selamat datang kembali. Apa kabar kalian semua? Semoga baik-baik saja. Pada video kali ini kita akan membahas spoiler lanjutan dari sebuah film animasi yang berjudul Against the Gods. Baiklah, daripada kalian semua penasaran, mari kita mulai saja pembahasan spoiler lanjutan untuk episode kali ini. Tanpa berbasa-basi lagi, langsung saja kita mulai videonya. Cerita ini berlanjut, kita diperlihatkan Qing Yue yang datang menemui sang ibu. Dirinya bertanya, kemana selanjutnya kau akan pergi? Tidakkah dirimu ingin kembali lagi bersamaku? Yue Wugu menjawab, aku sudah memiliki sebuah rencana untuk masa depan. Ia juga bilang pada Qing Yue, bukankah dirimu telah mewarisi kekuatan ilahi milik ayah angkatmu? Lalu bagaimana denganmu sendiri? Kemana kau akan pergi melanjutkan perjalanan hidupmu? Qing Yue mengatakan, dimanapun ibu berada maka aku akan ikut bersamamu. Yue Wugu memberitahu, perkataanmu selalu membuat ibu merasa bahagia. Tetapi hidupmu baru saja dimulai, sehingga lebih baik kau memikirkan jalan hidupmu sendiri. Qing Yue berkata, ibu tak perlu khawatir karena aku akan menjaga diriku dengan baik. Kemudian Yue Wugu menyuruh Qing Yue untuk pergi menghadiri upacara kematian ayah angkatnya. Dan untuk saat ini dirinya juga hanya ingin beristirahat dengan tenang. Namun sebelum Qing Yue pergi, Yue Wugu mengingatkan, kau harus belajar hidup untuk kepentingan dirimu sendiri. Dan jika dirimu sudah cukup kuat, maka kau mungkin bisa membantu orang lain. Qing Yue menjawab, aku akan selalu mengingat semua perkataan ibu. Ketika Qing Yue mulai pergi menjauh, Yue Wugu mengeluarkan sebuah pedang untuk bunuh diri. Ia juga meminta maaf, karena telah mengkhianati Yue Wuya, dan diriku akan segera menyusulmu, jadi mari kita berjalan bersama menuju ke neraka. Qing Yue yang mendengar suara ledakan pun menjadi sangat terkejut, lantas saat dirinya berbalik, dia melihat sang ibu yang sudah tak bernyawa. Qing Yue tentu segera menghampiri mayat sang ibu tercinta, sehingga seketika itu juga, dirinya mengingat semua momen indah yang pernah ia lalui bersama ibunya. Dan saat Qing Yue mengangkat tubuh Yue Wugu, tiba-tiba saja ada benda yang terjatuh dari pakaiannya. Qing Yue menangis saat melihat sebuah kertas yang berisikan tentang surat pernikahan sang ibu. Bahkan di sana juga terdapat bingkai foto yang disimpan oleh Yue Wugu. Dirinya pun sadar jika ibunya tak pernah melupakan dia serta ayah kandungnya. Hal itu membuat tangisan Qing Yue bertambah kencang. Kemudian Qing Yue membawa mayat Yue Wugu ke alam Dewa Bulan. Ia berkata, tidak ada satupun yang berjalan sesuai dengan keinginanku. Diriku juga tak bisa melakukan apapun untuk mengubah semua hal yang telah terjadi. Banyak orang bilang jika diriku mungkin diberkati oleh surga, padahal bagiku jelas-jelas semua perkataan itu hanyalah sebuah omong kosong. Karena entah itu dunia bawah maupun dunia ilahi, aku terus berusaha mengendalikan takdirku sendiri. Mungkin aku mempunyai potensi menjadi seseorang yang memiliki kekuatan tinggi, tapi mengapa diriku harus tumbuh terlambat dibandingkan para dewa lainnya? Tanpa diduga datang seorang pria yang berkata, bukankah itu adalah Yue Wugu, wanita yang telah mempermalukan alam Dewa Bulan, jadi bagus sekali karena akhirnya wanita itu telah mati. Pria itu juga terus memprovokasi Qing Yue. Dirinya menegaskan, bahwa tanpa bantuan Kaisar Dewa Bulan kau bukanlah siapa-siapa. Hal itu tentu membuat Qing Yue sangat marah, sehingga ia mengeluarkan kekuatan es miliknya, untuk membekukan tubuh pria tersebut. Saat sampai di Istana Dewa Bulan, Yue Wuji terkejut ketika melihat keadaan Yue Wugu, sedangkan Qing Yue memintanya, untuk memberikan cermin Kaisar Bulan dan pedang ilahi Purple Shadow padanya. Lalu kekuatan Qing Yue tiba-tiba saja bertambah menjadi sangat kuat. Wuya yang menyaksikan hal itu tak menyangka, jika Qing Yue telah berhasil mewarisi kekuatan suci Zike. Qing Yue memberitahu, aku akan menguburkan jasad ibuku, dan mengenai ayah angkatku kau bisa mengurus sendiri pemakamannya. Wuji pun segera mematuhi perintah dari Qing Yue. Dirinya bergumam, bahwa sang kakak telah menemukan seorang pewaris yang sangat kuat. Lalu Xin berpindah ke alam Dewa Bintang. Di sana terlihat seorang pria yang mengabarkan pada Xing Juekong, kami telah mencari di sebagian besar alam Dewa Bintang, tetapi kami hanya menemukan beberapa orang yang selamat di wilayah luar.
Dan sebagian besar dari mereka telah dirusak oleh energi iblis. Sing Juekong bertanya, lalu bagaimana dengan alam bintang bawah? Pria itu menjawab, pertempuran itu mengakibatkan badai kosmik yang sangat dahsyat, sehingga semua alam bintang bawah menderita kerugian yang cukup besar. Sing Juekong pun kembali memerintahkan mereka semua untuk melanjutkan pencarian. Dirinya juga menyuruh Zi Yuan agar memberitahu dewa bintang lainnya yang masih hidup, untuk menemukan alam bintang bawah yang cocok untuk sementara waktu. Zi Yuan segera melaksanakan perintah dari sang kaisar, tapi sebelum itu dia bertanya, lalu bagaimana dengan luka-luka yang kau miliki? Sing Juekong menegaskan, kau tidak perlu khawatir, karena diriku baik-baik saja. Setelah kepergian Zi Yuan datang Suanyin yang mendatanginya, dan tanpa berbasa-basi, ia langsung menancapkan pedang miliknya ke tubuh Sing Juekong, yang mana hal itu membuat Sing Juekong membeku seketika. Kemudian Suanyin mendorong Sing Juekong, sampai kristal es tersebut menjadi hancur berkeping-keping. Sing Juekong yang kesal mengatakan, berani sekali kau menyerang seorang kaisar dewa sepertiku, sehingga hal ini membuatku ingin sekali menghancurkan alam Snow Song milikmu. Suanyin menegaskan, kau pantas mati karena telah membuat muridku terbunuh, bahkan dirimu juga memaksa kekuatan bayi iblis untuk kebangkitan. Sing Juekong menjawab, apakah kau melakukan hal ini hanya karena Yun Che yang seorang murid rendahan? Mendengar perkataan Sing Juekong membuat Suanyin menjadi sangat marah. Ia berkata, mungkin bagimu Yun Che hanyalah seorang murid rendahan dengan asal-usul yang tidak jelas. Lalu Suanyin kembali menusukkan pedangnya ke tubuh Sing Juekong. Serangan dari Suanyin membuat Juekong sampai berteriak kesakitan, sedangkan Suanyin kembali menjelaskan, kau telah membunuh seseorang yang sangat penting dalam hidupku, jadi diriku akan menghancurkan kekuatan kaisar dewa milikmu, sehingga kau merasakan betapa sakitnya ini. Sing Juekong bertanya dengan nada mengejek, bagaimana bisa orang sepertimu menghancurkan kekuatan dewa milikku? Namun Suanyin segera menambahkan tekanan pada pedang es miliknya, sampai-sampai Sing Juekong tak berdaya untuk membalasnya. Tekanan dari pedang milik Suanyin menyebabkan ledakan yang cukup besar. Lantas dirinya memberitahu Sing Juekong, bahwa mulai saat ini kau akan lumpuh total selamanya. Sing Juekong pun langsung memohon agar lebih baik Suanyin membunuhnya saja. Suanyin berkata, kematian terlalu baik untuk orang sepertimu, karena diriku akan menghancurkan tubuhmu terlebih dahulu sampai berkeping-keping, hingga dirimu tak sanggup lagi menahan semua rasa sakitnya. Sing Juekong terus-menerus memohon belas kasihan kepada Suanyin, tetapi Suanyin tak memperdulikannya sedikitpun. Lalu Suanyin menempatkan Juekong ke dalam kolam es surgawi tingkat tinggi miliknya. Ia mengatakan, kolam ini akan membuatmu menderita setiap saat, karena pisau-pisau es di dalamnya akan menusuk hatimu sampai ke ujungnya. Jadi inilah kesempatanmu untuk menebus semua dosa-dosa yang telah kau lakukan. Di tempat lain terlihat Yun Che yang bertanya-tanya, di manakah aku berada saat ini? Kemudian di sana ada seorang gadis kecil yang merasa senang ketika menyadari Yun Che telah bangun. Gadis kecil itu segera memberitahu keluarganya, bahwa kakak Yun Che telah sadar. Sedangkan Yun Che merasa aneh karena semua yang ia lihat terasa familiar. Dirinya pun bertanya pada gadis itu, apakah kau adalah Xian? Gadis tersebut pun menjawab, benar aku adalah Xian. Tak berselang lama datang ayah dari Xian. Yun Che yang melihat pria itu pun tersadar jika ternyata dia adalah senior Phoenix. Pria tersebut berkata, kau pasti sedang bertanya-tanya mengapa dirimu masih hidup. Tentu saja hal itu membuat Yun Che menjadi sangat terkejut. Senior Phoenix menjelaskan, untuk saat ini lebih baik kau memulihkan diri terlebih dahulu. Lalu setelah tubuhmu pulih aku akan mengajakmu menemui Dewa Phoenix, dan dia pasti akan menjawab semua pertanyaanmu. Yun Che bilang, lantas apa yang terjadi dengan alam Dewa Bintang? Dan karena tak sabar, Yun Che meminta senior Phoenix untuk segera mengantarnya menemui Dewa Phoenix. Senior tersebut menegaskan, itu tidak akan terjadi sebelum kau memulihkan kondisimu dulu. Yun Che memang merasa jika tubuhnya sulit sekali untuk digerakkan, namun ia ingin mencoba menggunakan teknik kitab suci Dao Futu untuk melihat perubahannya. Tapi ternyata tetap saja tubuh Yun Che tak bereaksi sedikitpun.
sehingga ia berpikir apakah mungkin semua ini karena tubuhku mengalami luka yang cukup parah. Yun Che pun bergumam, tapi meskipun sebelumnya aku terluka parah, selama masih ada jejak energi spiritual maka seharusnya tubuhku tidak seperti ini, dan Yun Che baru menyadari, jika dirinya mempunyai cairan spiritual suci. Sehingga Yun Che berpikir, bahwa cairan spiritual itu mungkin bisa membantunya pulih dengan lebih cepat, namun lagi-lagi Yun Che tak bisa merasakan keberadaan mutiara racun langit tersebut. Melihat Yun Che yang seperti orang tidak waras, membuat Xian menjadi kebingungan. Sementara itu Yun Che meminta tolong, agar Xian mau membantunya untuk menemui Dewa Phoenix. Xian menjawab, aku tidak akan membantumu karena tubuhmu saja masih sangat lemah. Tetapi karena Yun Che terus memohon, Senior Phoenix pun tak punya pilihan lagi, selain menyuruh Xian untuk membawa Yun Che menemui sang Dewa Phoenix. Lalu beberapa saat kemudian tibalah mereka di kediaman Dewa Phoenix. Xian pun segera memperkenalkan dirinya pada Dewa Phoenix. Kemudian Dewa Phoenix tersebut berkata, bahwa sekarang Xian boleh pergi. Dewa Phoenix memberitahu Yun Che, sebelum jiwa Phoenix di penjara api pemakaman alam Dewa Yan menghilang, ia mentransfer semua ingatannya kepadaku. Dan di antara banyak sekali informasi tentang dirimu, aku tak menyangka, jika dalam waktu 1 tahun nasibmu mengalami perubahan yang begitu tragis. Yun Che mengatakan, pemimpin Sekte Phoenix memberitahu bahwa kaulah yang mengirimku ke sini. Lantas apa sebenarnya yang terjadi, dan mengapa aku masih hidup? Dewa Phoenix menegaskan, kau memang sudah mati, dan diriku sendiri juga tidak tahu mengapa kau bisa berada di sini, sehingga menurut perkiraanku kau mungkin telah terlahir kembali. Yun Che pun penasaran, apakah mungkin ini semua berkaitan dengan roda reinkarnasi? Namun Dewa Phoenix menyangkalnya, dirinya kemudian menjelaskan, kekuatan roda reinkarnasi akan tertidur selama 20 tahun setiap kali dipakai. Dan bahkan baru 13 tahun berlalu, sejak terakhir kali aku membawamu kembali melalui roda reinkarnasi. Dewa Phoenix bertanya, apakah kau masih ingat, bahwa setelah dirimu menyelesaikan warisan kekuatan Phoenix, aku berjanji akan memberimu sebuah hadiah yang istimewa. Yun Che menjawab aku tidak bisa mengingatnya. Lalu Dewa Phoenix memberikan sebuah kekuatan besar pada Yun Che. Ia memberitahu, itu adalah kekuatan khusus yang hanya bisa aku gunakan 1 kali dalam hidupku. Dan itulah yang dinamakan dengan Phoenix kelahiran kembali. Yun Che bingung, apa sebenarnya yang dimaksud dengan Phoenix kelahiran kembali tersebut? Dewa Phoenix bilang, bahwa dewa jahat memiliki kebaikan yang besar terhadap klan Phoenix, dan tubuhmu membawa satu-satunya warisan dewa jahat ke dunia. Dan pada akhirnya spoiler untuk episode 135 pun bersambung. Oke, cukup sekian, terima kasih untuk video kali ini. Dan sampai jumpa di video berikutnya.